لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertama dan utama tentu kita memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia. Zat yang tidak pernah mengantuk, zat yang tidak pernah lalai, zat yang tidak ada celah dan aib padanya. Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah, untuk kita ibadahi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita dengan firman-Nya, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah bahwa Allah itu adalah ahad. Allah tidak menyebut qul huwallahu wahid. Kita tahu bahasa Arab satu itu wahid, Bapak Ibu. Tapi Allah tidak mengatakan dirinya dengan kata wahid. Allah katakan dirinya dalam surah Al-Ikhlas ahad. Mana ahad adalah tidak ada bilangan selain satu. Itu ahad. Maka Allah mengabarkan kepada kita dialah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita dihidupkan di atas dunia ini dalam kondisi kita beriman kepada Allah. Karena sesungguhnya iman kepada Allah adalah nikmat yang sangat besar, yang oleh para ulama mengatakan sekiranya seorang itu tak memperoleh nikmat apapun kecuali nikmat iman, maka itu sudah cukup besar nikmat yang dia peroleh. Tapi itulah Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, tak ada seorang pun yang beriman kepada Allah kecuali pasti Allah akan bersama dengannya. Allah tidak akan meninggalkan dan menyia-nyiakan iman yang ada pada diri seorang hamba. Makanya Bapak Ibu, selama iman masih kita pegang, selama iman masih berada di dalam dada-dada kita dan amal perbuatan kita, yakinlah seberat apapun ujian hidup, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kita. Tetapi ketika iman itu telah pudar atau iman itu telah hilang bahkan, inilah yang menyebabkan banyak orang yang gelap mata menghadapi ujian dunia. Ada orang yang menghadapi ujian dunia itu dia dengan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam kemaksiatan dia kerjakan, berbagai macam pelanggaran dia lakukan, tak peduli. Karena apa? Gelap mata menghadapi ujian Allah. Tapi ada juga manusia yang dia ketika terima ujian dari Allah, dia gelap mata dalam meninggalkan perintah Allah. Dia tidak berzina, dia tidak berjudi, dia tidak minum khamar. Tapi dia juga adalah orang yang meninggalkan sholat. Dia adalah orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dia adalah orang yang enggan untuk membaca dan mengkaji Al-Quran dan seterusnya. Dan ini gelap mata juga namanya. Sebab keimanan menuntut dua hal. Pertama taat, yang kedua tinggalkan maksiat. Ini baru beriman. Makanya kami sampaikan Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, nikmat terbesar yang kita peroleh itu sebenarnya iman. Di saat kita punya iman, kita kaya itu bermanfaat. Di saat kita punya iman, kita miskin, maka miskin itu kita bisa mendapatkan manfaat juga darinya.
Karena orang kaya yang bersyukur karena imannya, orang miskin yang bersabar karena kemiskinannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya pahala yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ingin sampaikan bahwa pada malam hari ini Bapak dan Ibu, sebagaimana yang telah kita ketahui, ini hari-hari sebentar lagi akan bulan Ramadan. Tinggal kalau tadi kata Pak Ketua DKM, tinggal hitung jari ya Pak ya, tinggal hitung jari saja. Kita akan memasuki bulan Ramadan. Tadi kalau Pak RT bilang bulan Ramadan itu begitu sangat mulia, begitu sangat indah dan sangat istimewa. Bulan-bulan lain juga sama istimewanya, tapi Allah lebih mengistimewakan bulan Ramadan karena keistimewaan yang ada di bulan Ramadan tidak terdapat pada bulan lainnya. Di antaranya Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Para ulama mengatakan, kalau kita ditanya, bukankah Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur sampai wafatnya Nabi? Kenapa di dalam Al-Baqarah Allah mengatakan bulan Ramadan saja yang diturunkan Al-Quran? Padahal Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Nabi berangsur-angsur. Maka jawabannya kata para ulama tafsir, yang dimaksud bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran adalah ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Baitul Ma'mur dari Lauhul Mahfuz kepada langit dunia. Diturunkan secara utuh, lalu setelah itu disampaikan kepada baginda Nabi SAW sepanjang hidupnya setelah diangkat menjadi Nabi. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, begitu sangat indah bulan Ramadan. Dan keindahan keistimewaan bulan Ramadan ini hanya bisa dirasakan dan diketahui oleh orang-orang yang beriman. Makanya Bapak dan Ibu, yang diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa Ramadan siapa? Orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, jadi yang disuruh itu yang punya iman, yang mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akidah mereka adalah akidah tauhid, yang mereka itu mengagungkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berat Bapak dan Ibu kalau seandainya syariat Allah itu dijalankan kalau tidak dengan iman. Coba lihat Bapak Ibu yang Allah muliakan, sholat di shaf pertama itu bagus nggak Pak? Bagus. Continue sholat di shaf pertama itu jauh lebih bagus. Tapi untuk continue sholat di shaf pertama, kalau seandainya bukan karena iman, kira-kira Pak, sholat di shaf pertama, kemudian ada orang yang nyeletuk kepada kita, itu palingan sholat di shaf pertama karena riya. Ini kira-kira kita akan mundur atau akan tetap di sana Pak? Kalau kita karena iman kepada Allah, kita akan tetap. Tidak peduli kita dengan celaan orang, tidak peduli kita dengan pujian orang, kita akan tetap continue melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena kita melaksanakan ibadahnya karena iman. Beda kalau orang melaksanakan ibadah bukan karena iman. Sebentar saja, yuk kita berinfak, kita bersedekah. Tak lama kemudian, oh ternyata dia tak dipandang umpamanya. Gundul hatinya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Bahkan sampai ada di antara manusia yang berani menyebut-nyebut kembali pemberiannya, yang berani menyebut-nyebut kembali sedekah infaknya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa infak dan sedekahnya harus memberikan manfaat kepada dirinya. Padahal ketika
ketika dia beriman kepada Allah dan melandaskan ibadahnya karena iman, maka di saat itu dia tidak peduli. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini barometernya. Orang beriman itu kalau melakukan satu amal, dia ingin mendapatkan balasan dari manusia dan tak ingin mengucapkan terima kasih. Kalau orang mendapatkan kebaikan dia mengucapkan terima kasih, wajar, dan itu adabnya. Tapi kalau orang yang memberikan sesuatu mengharapkan terima kasih, ini tidak wajar. Dia dapatkan terima kasih, wajar, karena dia berbuat kebaikan. Dia tak mendapatkan terima kasih, tak wajar dia untuk marah. Karena orang-orang yang beriman, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, adalah orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beramal. Makanya ada korelasi, ada hubungan kuat antara iman, antara tauhid, antara ibadah. Para ulama mengatakan begini, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, seseorang ketika puasa akan terhimpun kepadanya puasa yang sempurna ketika 4 hal dia lakukan. Yang pertama dari sisi akidah, yaitu tauhid. Bagaimana menghubungkan tauhid dengan puasa? Satu, yang harus menjadi keyakinan kita Bapak dan Ibu, puasa itu yang diurus siapa? Allah. Jangan lupakan poin ini. Kita beribadah puasa bukan karena ikut-ikut orang puasa. Kita beribadah puasa karena Allah yang menyuruh kita puasa. Seandainya Allah tidak perintahkan kita puasa, kita tidak akan puasa. Tapi karena Allah yang perintahkan kita puasa, kita puasa. Kenapa? Karena ini kita hanya hamba yang harus patuh kepada kita Allah. Dan ini wujud daripada akidah kita. Dengan kata lain, kita meyakini segala hal yang Allah perintahkan, segala hal yang Allah larang, segala hal yang Allah halalkan, segala hal yang Allah haramkan, lalu kita ikuti. Itu akidah. Jadi satu tahunnya bukan hanya sekedar kita puasa, tahan lapar, tahan minum, ya tahan lapar, tahan dahaga, tak berhubungan badan, bukan hanya itu. Tapi lebih daripada itu semuanya, bahwasanya kita melakukan ini semua karena Allah yang memerintahkan. Kalau dalam perkara ibadah puasa kita mampu meyakini hal demikian, maka dalam perkara lain juga sama hukumnya. Yang nyuruh sholat siapa? Bukan Pak Imam, Allah. Yang nyuruh kita bayar zakat siapa? Allah. Yang nyuruh kita berbuat baik kepada tetangga siapa? Allah. Yang menghalalkan kita makan dan minum yang halal siapa? Allah. Yang mengharamkan kita makanan yang haram siapa? Allah. Maka kita menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Ini akidah. Jadi sangkut pautnya ibadah puasa itu luar biasa sekali terhadap akidah dan tauhid kita Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Kemudian masih perkara tauhid. Apa korelasi antara ibadah puasa dan akidah atau tauhid? Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyak ayat dan hadis yang menyebutkan tentang fadilah puasa. Di antaranya adalah puasa menghapuskan dosa. Ini akidah. Di saat orang-orang non-muslim meyakini bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dosa dengan cara begitu, dengan melakukan ini dan melakukan begitu, kita selaku umat Islam sangat percaya betul bahwasanya kalau kita melaksanakan ibadah puasa, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Harus jadi akidah. Karena kalau tanpa demikian, tak buat hati ini untuk puasa Bapak dan Ibu. Kita hanya ikut-ikutan saja. Nak makan nih, seandainya tak dilihat orang, kita makan. Tapi kenapa ada orang, gak ada orang pun yang gak mau makan? Padahal dia lambat. Karena akidah.
Dia mengharapkan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita umat Islam ini bukan umat yang kebingungan dalam masalah ini. Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang Maha Pengampun. Harus jadi akidah. Mohon maaf, saya tadi bercerita sama keluarga. Ternyata ada salah seorang kan, yang dia itu udah gak kuat lagi hidup. Jadi ketika ditanya kabar, bagaimana kabarnya, dia menjawab, alhamdulillah baik. Tapi saya udah minta doa sama Allah untuk dipendekkan umur. Doanya apa Pak? Minta dipendekkan umur. Coba lihat, kenapa bisa sampai mengatakan demikian? Ternyata Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, selama ini ketika menjalankan ibadah-ibadah yang ada, tidak selalu tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menyangkut pautkan ibadah yang dilakukan dengan apa yang dia terima. Walhasil percuma sholat 5 waktu saat ini, percuma baca Quran, percuma puasa, percuma ini dan segala macamnya. Kenapa? Kok ujian hidupnya juga gak diangkat-angkat? Miskin tetap miskin, sakit tetap sakit, kehilangan tetap kehilangan, sempit tetap sempit, gak ada yang berubah. Apa gunanya ibadah? Coba lihat, berubah cara pikirnya. Walhasil, maka berubah keyakinan kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dua tipikal manusia kata Allah. Ada orang yang kalau dia dimuliakan, dia dikasih kekayaan, dikasih harta, dikasih semuanya, dia cepat menyimpulkan, tuh aku sudah dimuliakan Allah sekarang. Derajatku sekarang udah hebat ini. Allah udah sayang sama aku, Allah udah cinta padaku. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan rizkinya, kesempitan boleh datang dalam hidupnya, dia langsung suuzon pada Allah dengan mengatakan, Allah sudah menghina aku saat ini, Allah sudah tinggalkan aku, percuma aku ibadah, percuma aku segala macam. Suuzon sama Allah. Kenapa ini bisa terjadi Bapak dan Ibu yang Allah muliakan? Akidah yang belum dibangun kuat dalam beribadah. Seharusnya bagaimana? Bahwasanya kemuliaan dan penghinaan dari Allah itu bukan dilihat daripada lapang sempitnya hidup, bukan hanya itu. Walaupun itu bisa jadi menjadi indikator, tapi bukan itu satu-satunya. Yang menjadi indikator utama kita dimuliakan Allah adalah ketaatan. Makanya orang-orang beriman itu Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kata Nabi, itu sangat mengacuhkan. Dikasih lapang, dikasih yang enak-enak, dia bersyukur. Kalau dikasih sempit, dikasih yang tidak enak, dia bersabar. Dan dua-duanya baik. Hanya ada pada diri orang beriman. Makanya ini akidah. Ya, ibadah kita ibadah cuma puasa, dalam arti kata Pak, tidak makan, tidak minum siang hari. Tapi akidah harus dibangun. Ya, ibadahnya harus dibangun di atas akidah. Kenapa kita puasa? Karena puasa dapat menghilangkan, menghapus dosa-dosa kita, dan itu kita butuhkan Bapak dan Ibu. Bohong benar orang yang mengatakan kalau dia nggak butuh dengan ampunan Allah. Jangankan bicara masalah ampunan Allah, dia kalau punya bos, kemudian buat salah sama bosnya, nggak dimaafi sama bosnya, itu bisa nggak tidur Pak? Bisa nggak tidur? Takut, wah gaji nanti bulan ini dipotong, wah besok nggak dapat THR, wah segala macam dipecat. Khawatir karena tidak dapat maaf dari bosnya. Urusan dunia saja begitu sangat menakutkan baginya. Bagaimana mungkin dalam urusan akhirat dia tak begitu takut? Nah, di sini akidah kita harus bicara kepada Ibu yang Allah muliakan. Allah Maha Pengampun dan Allah berikan ampunan itu melewati ibadah puasa. Apa dari masalah akidah ini? Keikhlasan Bapak dan Ibu. Ikhlas.
Orang yang ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang beribadah atas landas tauhid namanya. Karena ikhlas itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika orang itu bebas dari dua hal. Satu namanya sum'ah, yang kedua namanya riya. Sum'ah dan riya ini sulit ditepis dari hidup kita, Bapak dan Ibu. Tapi itulah ujiannya. Sholat kita 5 waktu berjamaah, subhanallah. Kemudian kita puasa Ramadan, kita beramal banyak sekali. Sedekah, infak tiap hari kita lakukan, baca Al-Quran sekian banyak. Kalau kita tidak landasi dengan tauhid yang namanya ikhlas tadi, hancur semuanya, Bapak dan Ibu. Dan perusak tauhid ikhlas itu ada dua aja, sum'ah, riya. Apa yang dimaksud dengan sum'ah? Senang kali hatinya kalau disebut-sebut namanya. Dia beramal nih, amal masuk kita adalah beramal akhirat. Dia sedekahnya, dia puasanya, dia senang. Dan memang ketika apakah ini berarti orang yang beramal soleh itu nggak boleh disebut-sebut? Bukan begitu juga. Orang yang beramal soleh namanya disebut-sebut, namanya dijadikan panutan, itu bagus. Coba lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bertakwa, orang yang paling taat, selalu disebut nama beliau. Apakah Nabi sum'ah? Masalah sum'ah itu tergantung hati masing-masing. Ketika dia disebut-sebut namanya oleh orang-orang, disebut-sebut namanya oleh siapapun, dan ketika itu dia memiliki rasa yang membuat dirinya nyaman dengan sebutan itu, di saat itulah terjadi sum'ah. Tapi kalau tidak, ya ini masalah. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika dia disebut-sebut, dia merasa senang, kemudian dia mungkin campur dengan kata rasa syukur. Tapi begitu suatu saat dia berlaku baik, tidak disebut, mungkin orang lupa atau sengaja atau ada suatu hak, gumul hatinya, Pak. Kenapa ini? Kok saya nggak disebut lagi? Nah, itu hatinya mulai berkecamuk. Nah, ini menandakan bahwa selama ini ternyata dia mencampur adukan antara tauhid syukur kepada Allah dengan bangga atau senang dengan dipuji. Itu berbahaya sekali. Merusak amal kita, Bapak dan Ibu. Ya, padahal kita ingin di bulan Ramadan ini kita beraku amal soleh supaya diterima amal soleh kita, mendapatkan pahala yang luar biasa. Tapi hancur gara-gara ikhlas yang tadi tidak ada. Yang kedua, riya. Riya itu kan kita nggak perlu kita disebut-sebut namanya, tapi ada yang melihat saja, itu namanya riya. Melakukan sesuatu karena ingin dilihat. Ya, ada infak, kemudian dia ingin berinfak, nggak ada orang, dia tunggu ada orang dulu baru dia infak, itu riya. Perbuatannya nggak riya. Berinfak di hadapan orang, berinfak di belakang orang, itu nggak riya, itu nggak ada sangkut pautnya sama riya, Bapak dan Ibu. Karena riya dan sum'ah itu sangkut pautnya sama hati. Kita lagi berbicara tentang diri kita sendiri masing-masing, bukan orang lain. Ya, jadi jangan dijadikan vonis ini. Ada orang berinfak dilihat orang, oh berarti orang itu riya. Enggak, itu bukan tugas kita menentukan dia riya atau tidak. Tapi tugas kita adalah saya melakukan ini riya atau bukan. Karena menyelamatkan diri hukumnya wajib, dari api neraka hukumnya wajib. Jadi poin pembahasan kita ini bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Ya, supaya kebermanfaatan dunia akhirat itu kita dapat, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kan rugi, Pak. Rugi betul. Umur kita nggak seberapa lamanya, usaha kita dalam ibadah udah luar biasa kita kerjakan. Tapi begitu sampai di hari kiamat nanti kita nggak dapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kayak itu jadi sangat mungkin. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka akidah penting. Kemudian kita lanjutkan kepada tingkatkan amal ibadah. Ibadah tauhid itu satu kesatuan.
Tidak bisa dipisah. Orang yang mentauhidkan Allah kemudian dia tidak beribadah, tak mungkin. Orang beribadah tapi tidak mentauhidkan Allah juga tidak mau mungkin. Saling tahu menyaut, ya, mau saling berkaitan. Ibadah Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bulan Ramadan adalah bulan yang begitu sangat banyak sekali ibadah yang bisa dikerjakan. Bahkan ada amalan-amalan yang tidak ada di bulan selain bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini kata Rasulullah SAW, siapa yang melaksanakan ibadah sunnah dia memperoleh pahala seperti para wajib ketika di bulan Ramadan. Dan siapa yang melaksanakan sholat atau melaksanakan ibadah wajib, dia akan dilipat gandakan pahalanya si Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya Bapak dan Ibu, pahala itu penting nggak Pak? Penting nggak? Apa itu pahala? Apa itu? Kalau di dunia ini, kehidupan dunia, kita bisa mengatakan ini bernilai nggak bernilai karena apa Pak? Ada satuannya. Misalkan saya mengatakan ini sampah, nggak ada nilainya. Kemudian saya katakan ini kertas tanah, gitu ya, surat tanah, ini bernilai. Kenapa saya bisa katakan ini sampah, kertas sampah nggak bernilai, ini bernilai? Karena kita punya satuannya Pak. Apa satuan kita di dunia ini? Emas, mata uang, ya, bisa ditukarkan. Karena itulah kita bisa menilai, wah ini kertas biasa nggak ada nilainya, ini bernilai karena mahal harganya. Kita dibuat demikian di atas dunia ini untuk menilai sesuatu dengan satuan. Dan di akhirat itu nggak ada lagi satuannya mata uang, nggak ada lagi satuannya emas, perak. Yang ada hanya satuannya berupa pahala dan dosa. Maka orang yang paling kaya di akhirat itu orang yang paling banyak pahalanya, karena satuannya adalah pahala. Dan orang yang paling miskin di akhirat orang yang paling banyak dosanya, karena itu satuannya. Jadi kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya supaya apa? Supaya kita mendapatkan keselamatan di akhirat. Jadi sering sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi menyebutkan pahalanya sekian, sekian, dan sekian. Termotivasi kita. Kita butuh akan pahala itu. Sekarang aja kita banyak orang menganggapnya tidak butuh pahala. Sama halnya Pak, anak kecil umur 7 tahun, 5 tahun. Coba Bapak tanyakan, kamu perlu uang nggak? Tidak perlu uang. Karena nggak mengerti tentang masalah uang itu. Tapi walaupun demikian, secara sehari-hari itu butuh uang. Siapa yang bisa memberikan pemahaman? Orang tuanya. Kita pun dengan urusan akhirat, hari ini banyak manusia yang beranggapan nggak butuh dengan pahala. Padahal dia sangat butuh dengan namanya. Nah, bulan Ramadan ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita memperoleh pahala yang besar itu Bapak dan Ibu. Makanya dalam hal ini jangan sampai ada satu amalan yang kita ketahui itu baik lalu kita tinggalkan, jangan sampai. Coba kalau kita perhatikan sejenak Bapak dan Ibu, orang ketika bangun menjelang sahur, anggaplah sholat subuh itu pukul 5. Kemudian ada orang yang bangun pukul 4 atau setengah 4. Dia melaksanakan sahur. Dari ketika dia bangun tidur sampai waktu subuh saja, bisa berapa banyak pahalanya dapatnya? Kita lihat. Ketika dia bangun tidur, dia mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah pahala. Dia berzikir kepada Allah, itu pahala. Kemudian setelah itu dia pergi kamar mandi, dia wudhu di sana, wudhunya pahala. Setelah wudhu dia baca doa, pahala lagi. Kemudian dia ikuti sholat 2 rakaat, pahala lagi. Kemudian dia tambah dengan sholat qiyamul lail, pahala lagi. Setelah itu dia berdoa kepada Allah, pahala lagi. Dia beristighfar, pahala lagi. Dia muhasabah diri, dia tundukkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pahala lagi. Belum jam 4 pagi pahala udah berapa banyak dia dapat. Menangis di hadapan Allah itu pahala. Jadi amalan itu Pak, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan,
Tidak hanya amalan zahir, sholat, baca Quran, itu amalan. Tapi hati ini juga punya amalan. Kita takut kepada Allah, tambah takut kita di tengah malam, ya Allah ampuni hamba ya Allah, kau keras banget siksaannya. Makin takut kita, maka khauf bahasa Arabnya itu pahalanya luar biasa. Berharap kita surga Allah, berharap kita mendapatkan ampunan Allah, itu pahala lagi. Tawakal kita, ya Allah punya masalah yang sangat besar ya Allah, aku tak bisa menghadapinya kecuali kuserahkan semua kepada Kau ya Allah. Tawakal namanya Pak, pahala lagi. Betapa banyak orang yang menyia-nyiakan hal ini. Begitu masuk sahur, dia makan sahur, pahala lagi. Berangkat ke masjid, dari rumah ke masjidnya pahala lagi. Begitu sampai di masjid dia baca doa, pahala lagi. Sholat 2 rakaat, pahala lagi. Beristighfar dia selama di bulan puasa, pahala lagi. Subhanallah. Begitu sangat kayanya orang tersebut. Masuk masjid niat i'tikaf, pahala lagi. Belum lagi azan, sekian banyak dia dapat pahala. Mendengar suara azan, dia jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata muadzin. Dia jawab juga Allahu Akbar, pahala lagi. Muadzin baca la ilaha illallah, dia baca juga la ilaha illallah, baca doa, pahala lagi. Doa antara dua qomat dan azan, pahala lagi. Subhanallah. Nunggu menjelang iqamah, dia baca 1-2 ayat, setiap huruf ayat itu pahala lagi. Jadi belum sholat subuh saja berapa banyak dia dapatkan pahala. Habis sholat subuh dia zikir, pahala lagi. Berdoa kalau pahala lagi. I'tikaf sampai waktu subuh, sholat 2 rakaat, pahala luar biasa. Sedekahnya dia tinggalkan, tidak dia tinggalkan. Dia baca Al-Quran, pahala lagi. Jadi belum jam 6 pagi, sekian banyak dia dapat pahala. Yang kata Nabi SAW saja, 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih besar lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi ini bukan bahasa kiasan Bapak dan Ibu. Ini pahala yang sangat besar, hakiki. Tapi betapa banyak orang-orang yang menyia-nyiakan. Dan pasti orang itu menyia-nyiakan kapan? Kalau bangunnya terlambat. Bangunnya jam berapa? Jam 7. Jam 7 baru bangun, yang ini sudah mendapatkan pahala sekian banyak, ini baru bangun. Makanya orang-orang beriman itu subhanallah berkah hidupnya. Berkah. Tadi bulan Ramadan ini Pak udah mestinya nih. Ya kita pasang niat dari sekarang, ya Allah ini bulan Ramadan bukan jadikan bulan yang seperti sebelum-sebelumnya. Pasang tekad yang kuat, ya Allah ini mungkin Ramadan aku tahun depan gak dapat Ramadan lagi. Gak dapat Ramadan lagi. Maka jadikanlah bulan Ramadan bulan terbaikku ya Allah. Bisa aku beramal konsisten di dalamnya. Jadi kuncinya Pak, tidak ada satu amal kebaikan yang kita ketahui kecuali lakukanlah. Jangan ditunda. Dan amal kebaikan itu poinnya bukan waktu tertentu saja. Misalkan subuh, zuhur, kemudian antara subuh sama zuhur apakah kita tak bisa beramal? Banyak yang bisa kita lakukan. Panjang waktunya Pak, 5 jam sampai 6 jam. Kalau kita kosongkan dari amal, betapa mungkinnya kita. Yang tadi kita dengarkan tadi dari bangun tidur sampai waktu syukur, subhanallah begitu banyak pahalanya. Berangkat kerja bapak atau ibu yang berangkat kerja, niatkan lillahi ta'ala mencari rezeki yang halal, pahala lagi Pak. Dan subhanallah, semakin banyak kita melakukan amal saleh yang mendatangkan pahala, maka berlakulah kaidah al-iman yazid wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bi maksiyah. Iman itu naik dan turun, dan dia akan selalu naik dengan ketaatan. Dan dia akan menjadi turun ketika dengan maksiat. Taat, maka iman menaik meningkat lagi. Akidah menjadi landasan dasar supaya amal kita diterima, ikhlas, tauhid kita kepada Allah.
kemudian kita lengkapi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah ajarkan, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Siang hari puasa itu waktunya dari sahur, dari subuh sampai maghrib, maka jangan ditambah-tambah. Oh saya kuat kok, saya akan puasa sampai isya, nggak boleh. Oh saya kuat kok, saya nggak akan sahur selama bulan Ramadan, nggak boleh, Pak. Walaupun sahur itu sunnah, tapi sungguh dalam sahur itu ada keberkahan dan kita kulit. Memang kuat puasa nggak sahur, tapi alangkah baiknya kalau kita mengambil pahala sahur. Ya, jangan tinggalkan sahur walaupun hanya dengan seteguk air, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada satu amal kebaikan bagi orang beriman kecuali pasti dia kerja. Karena dia mengerti betul, saya butuh pahala ini, nggak mungkin nggak. Maka kata Nabi SAW, Inna minnar walau bisyikki tamrah. Kamu harus takut kepada neraka walaupun dengan sebiji kurma. Coba kurma, sebiji kurma kan? Kalau dijual sebiji kurma Rp1.000 nggak ada yang beli. Dijual Rp100 pun belum tentu ada yang beli. Sebiji kurma. Tapi kata Rasulullah, walaupun dengan sebiji kurma takutlah kepada neraka Allah. Kok bisa? Bayangkan kalau itu biji kurma, sebiji kurma bukan punya dia makan. Haram. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Begitupun dengan sebiji kurma. Kalau dia infakkan, dia berikan kepada orang lain, bisa masuk surga dengannya. Ya, tapi bukan berarti setelah itu Bapak infaknya sebiji kurma terus kan? Ya, bukan begitu juga. Artinya ini nominal terkecil saja Allah akan hargai dan Allah akan memberikan pahala, akan ganjar, apalagi yang besar. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, amal itu harus kita tingkatkan, harus kita perbanyak, harus kan? Kita ini terlalu sering ditipu sama syaitan, terlalu sering dah. Di mana syaitan itu senantiasa membuat mata kita berpaling daripada yang indah kepada yang tak indah, daripada yang menyelamatkan kepada yang tak menyelamatkan, dari sesuatu yang bermanfaat kepada sesuatu yang tak ada manfaatnya. Itu tipuan syaitan. Apalagi amal ibadah kita di bulan Ramadan itu Pak, saya akan sampaikan secara garis besarnya. Puasa itu udah pasti ya. Masalah puasanya Pak, Bapak Ibu kita semua punya keluarga, Bapak yang hadir, Ibu yang hadir di sini, pastikan semua anggota keluarga kita itu berpuasa kecuali yang ada halangan syar'inya. Karena meninggalkan ibadah puasa itu sama dengan orang yang meninggalkan rukun Islam. Coba orang kalau nggak sholat Pak, orang kalau nggak sholat, dia meninggalkan kewajiban yang bagian daripada rukun Islam. Besar dosanya. Nah sama halnya orang yang berpuasa, orang yang nggak berpuasa, dia meninggalkan kewajiban yang merupakan bagian dari rukun Islam. Besar dosanya Pak. Tidak dianggap sepele. Nanti kan bisa dikodok. Itu dikodok urusan lain. Kewajibannya nggak gugur, tapi dosanya belum tentu juga hilang. Maka ketika orang nggak berpuasa dia kodok, apakah selesai? Tidak. Dosanya karena melalaikan sengaja meninggal itu besar sekali. Lebih baik kita menahan lapar dahaga di dunia ketimbang kita lapar dan dahaga di akhirat. Coba bayangkan, dunia aja kita nggak sanggup lapar dan dahaga, apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat. Maka meninggalkan puasa terus, subhanallah, besar sekali dosanya. Yang dipastikan keluarga kita harus berpuasa. Dan diri kita juga sama harus berpuasa. Jadi satu hal yang wajib. Kemudian sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu bagi laki-laki usahakan selalu berjamaah.
Di masjid kita alhamdulillah, masya Allah nyaman sekali sholatnya di dalamnya, nyaman sekali. Orang kalau udah nyaman dengan masjid, bapak dan ibu yang Allah muliakan, itu tanda baik untuknya. Tapi orang kalau udah sering gelisah di masjid itu udah gak dapat ada rasa kenyamanan bagi dirinya, ini hati-hati ada masalah. Jadi masjid adalah tempat yang ternyaman bagi orang-orang Islam, tempat yang ternyaman bagi umat Islam. Sebab dengan dia berada di masjid, dia akan terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat lagi. Dia akan merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tautkan hati kita dengan masjid, terutama dalam hal ini sholat lima waktu. Bahkan ada yang mengatakan sholat lima waktu itu wajib hukumnya bagi laki-laki. Ada mazhab yang mengatakan demikian. Saking sangat buruknya sholat berjamaah. Ya memang dengan sholat berjamaah itu banyak hikmahnya, bertemu satu sama lain, bertatap muka, bertanya kabar, tapi itu hikmah. Tapi hukumnya sendiri sesuatu yang sangat ditekankan berjamaah. Dan orang yang melaksanakan sholat lima waktu berjamaah akan terjaga imannya, Kemudian sholat lima waktu sudah, apalagi yang dia lakukan? Birrul walidain, suatu hal yang wajib. Jangan sampai gara-gara puasa lantas tak birrul walidain. Birrul walidain harus tetap dilaksanakan. Apalagi perkara sunnah-sunnah yang lainnya, baca Al-Quran. Kita sudah target Bapak dan Ibu, baca Al-Quran, khatamkan dalam bulan Ramadan sebanyak mungkin. Tapi kalau cuma niat dan ingin, semua orang bisa. Tapi aplikasinya harus distrategikan. Saya ingin khatam bulan Ramadan ini 2 kali misalnya. Berarti kalau 30 hari 2 kali khatam berarti 60 juz kan, ya kan, 30 juz bagi. Berarti sehari saya harus khatam berapa banyak? Ya. Kalau dia 1 bulan 30 hari berarti dalam 15 hari saya harus khatam satu Al-Quran. 15 hari 1 khatam Al-Quran, berarti 1 hari 2 juz. Harus baca 2 juz. Nah, dibagilah waktunya kapan dia akan membaca 2 juz itu. Syarat kami Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kalau kita udah baca Al-Quran, kalau biasanya begini nih Pak, ini pandai-pandainya syaitan Pak. Dia baca Al-Quran ketika selesai sholat, dia baca Al-Quran di masjid. Kemudian syaitan bilang, lebih baik kamu baca di rumah, karena rumah yang dibacakan Al-Quran akan lari syaitan dari rumahnya. Akhirnya dia gak baca Quran di masjid, pulanglah ke rumah. Sampai di rumah udah ambil Al-Quran, udah ambil mushaf. Begitu akan buka, jangan dulu WA, jangan ada yang SMS kamu. Buka dulu WA-nya Pak. Wah ini penting, balas dulu sebentar, balas dulu. Akhirnya apa Pak? Al-Qurannya gak jadi dibaca, malah sibuk dengan HP-nya. Itu yang terjadi. Maka yang paling bijak itu bagaimana? Begitu kita selesai sholat di masjid, ada kesempatan baca dulu Pak. Walaupun cuma selembar, 2 lembar, nanti di rumah baca lagi di rumah. Sama halnya dengan sedekah, saya buat cuma 2.000, saya ingin sedekah 5.000. Nanti aja sedekahnya tunggu yang 5.000. Jangan sedekahkan dulu yang 2.000, 5.000 enggak sedekahkan. Jadi ketika setiap kali ada ajakan syaitan untuk menghalangi kita dari amal soleh, lawan dia dengan mengerjakan amal soleh itu sendiri. Itu cara melawan syaitan. Jadi lawan syaitan itu bukan dengan tinju-tinjuan, tapi apa yang dia ajak maka kita lakukan. Syaitan ngajak kita untuk nantilah baca Qurannya, baca Quran sekarang. Syaitan menyuruh kita untuk berbohonglah sedikit biar kamu selamat. Jangan berbohong. Begitulah cara kita melawan syaitan. Bapak dan Ibu Allah muliakan, baca Al-Quran, sholat sunnah rawatibnya dijaga lagi, sholat duhanya dijaga lagi. Saya pernah dapat metode di mana seseorang itu kalau dapat Bapak dan Ibu yang muliakan, coba Bapak nanti dan Ibu pulang ke rumah, sampai di rumah, coba tuliskan amal ibadah apa yang Bapak ketahui dalam sehari dan semalam. Tuliskan sebanyak mungkin yang Bapak ketahui.
Mentoknya berapa? Ada nggak 50 ibadah? 50 amal soleh dalam sehari bisa Bapak kerjakan. Tersenyum, kemudian zikir, doa, baca Al-Quran, tadabburi. Ada nggak 50? Bisa nggak 50 ibadah Bapak tulis? Tapi jangan lihat buku, jangan lihat Google, Pak. Ya, tulis apa Bapak yang ketahui. Nah, seberapa banyak amal ibadah yang kita ketahui, amal ibadah yang kita tulis, kemudian kita baca-baca ulang, Pak. Ada yang kurang, ada yang tidak. Begitupun dengan amal keburukan. Tulis sebanyak mungkin dosa yang Bapak anggap yang ketahui itu adalah semua dosa. Ada nggak 50 dosa yang kita ketahui? Setelah itu baca-baca ulang, kemudian coret. Saya nggak akan begini, saya nggak akan begini, saya nggak mungkin, saya begini. Lama-kelamaan sering Bapak lakukan itu akan masuk ke alam bawah sadar dan menjadi kebiasaan bagi Bapak dan Ibu. Sebab bagaimana mungkin kita akan terpacu untuk banyak beramal kalau kita sendiri jarang sekali mengetahui jumlah amal dan atau amalan itu apa macamnya. Ini metode yang pernah disampaikan kepada kami dan pernah kami terapkan. Subhanallah, pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa, merubah pola hidup, yang merubah pola kebiasaan. Baik Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, maka akidah harus kita kuatkan, perbanyak amal untuk apa? Tingkatkan iman dan takwa. Tadi iman dan takwa ini dia dua hal yang merupakan hasil. Di mana ada akidah, di mana ada amal soleh akan melahirkan takwa. Apa itu takwa? Takwa banyak mendefinisikan. Ada yang mengatakan al-amalu bi ta'atillahi ala nurin min Allah, di mana takwa itulah beramal untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu yang Allah ajarkan. Raja'a thawabillah, untuk mengharapkan pahala Allah, itu takwa. Kemudian takwa itu adalah meninggalkan larangan-larangan Allah berdasarkan ilmu yang Allah ajarkan karena takut daripada hukuman Allah. Allah itu takwa. Meninggalkan larang-larang Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, maka itu takwa. Nah, ketakwaan Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, yang paling utama adalah ketakwaan dalam hati. Dimana kalau orang takwanya itu sudah dari dalam hatinya, maka akan ada kejujuran antara lahir dan batin. Tapi kalau ketakwaan bukan dari dalam hati, hanya casingnya saja yang bentuknya takwa, pakaiannya saja pakaian takwa, perbuatan saja perbuatan takwa, tapi hatinya tidak atau kosong dari itu semua, inilah yang melahirkan nanti perbuatan istilah-istilah lain yang disebut dengan fasik, yang disebut dengan munafik, yang disebut dengan orang-orang mujrim, orang berbuat dosa. Kenapa? Karena mereka semua tidak menghadirkan ketakwaan dalam dadanya. Jadi Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kita sama-sama berharap dan berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada-dada kita untuk menerima bulan Ramadan ini sebagai bulan yang agung dan menjadikan kita orang-orang yang mampu beramal sebanyak mungkin dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Allahumma amin. Baik Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terakhir, kami ingin tutup dengan satu hadis Nabi SAW yang mudah-mudahan jadi pengingat kita selalu sampai nanti akhir Ramadan, di mana kata Rasulullah SAW, "Rabbina anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, summa salaqa qabla an yufaradah." Sungguh celaka dan merugi orang yang sudah diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Lalu bulan Ramadan itu pun 30 hari dia telah lewati, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Ya, ini doa celaka dari Nabi bagi orang yang demikian. Kenapa bisa terjadi? Mana orang-orang tadi tidak melandasi dengan akidah yang benar, amalan yang benar, keikhlasan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang menjadi penyebab kenapa ibadahnya tidak diterima dan dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Maka sering-seringlah berdoa sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma sallimni Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbal. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan,
Ya Allah, berikan secara utuh Ramadan itu untukku. Ya Allah, terimalah amalan yang kulakukan di bulan Ramadan. Karena kita berharap bukan hanya banyak amal, tapi kita berharap banyak amal yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian Bapak dan Ibu dalam penyampaian pengajian umum ini. Mudah-mudahan ada faedah yang dapat kita ambil. Sekali lagi kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan cara beramal saleh, kemudian